Kurayu Bidadari Al Ghazali akhirnya ada di Sarasehan malam hari ini. Apa kabar? Baik. Kamu lihatnya pas lagi kamu nyanyi, cewek-cewek di depan yang mereka ini merasa dirinya bidadari-bidadari ya. Cantik-cantik dong malam hari ini. Apalagi yang baju pink duduk nontonnya sambil gini. Kamu lihatnya mereka kayak gitu tadi. Kamu nggak lihat, kamu fokus dengan lagumu, tapi mereka nyanyiin ke aku bukan sih? Aku tuh ngelihat kamu ya dari kecil. Aku tuh sering ketemu sama orang tua kamu gitu ya. Di acara-acara atau pas ada kerjaan. Mereka selalu membawa kalian kan. Kamu dan saudara-saudara kamu. Dari kecil. Udah dari kecil tuh udah ganteng. Gedenya apalagi ya. Aku mau share foto-foto perkembangan kamu. Dari usia masih muda sampai sekarang ya. Sambil kita duduk ya. Tua ya? Sekarang enggak, itu aku yang udah tua. Aku yang udah tua. Kalau kamu belum dewasa, kamu dewasa. Ini dia foto-fotonya. Yuk kita duduk yuk. Bener kan Kurayu Bidadari ya? Dan sekarang Al ini menjadi idola ya, bener nggak? Idola. Siapa? Siapa yang berharap-harap bisa tukeran pin BB sama dia malam hari ini? Semuanya. Kamu itu kan dari kecil, kamu tuh dari orang tua kamu itu sorotan publik ya. Selalu dari karyanya mereka, dari lifestyle-nya mereka. Sehingga anak-anaknya otomatis juga jadi sorotan publik. Dari kecil kamu sudah terbiasa dengan itu. Menurut kamu yang paling enak dan gak enak jadi orang terkenal itu apa sih, Al? Sebenarnya sih kalau aku sih emang enak-enak aja sih. Aku biasa. Sudah terbiasa dengan perhatian publik ya? Tapi kadang-kadang suka merasa risih atau terganggu. Apa menurut kamu yang paling kadang-kadang suka gini nggak? Aduh, coba ya orang nggak terlalu ngelihat ke gue. Suka nggak ada keperasaan kayak gitu? Suka kadang-kadang ya. Oh ya, pas apa? Pas apa? Apa ya, pas lagi kita kadang bengong gitu. Kadang mikir, kenapa ya, kapan ya? Kenapa ya, pengen coba rasa gitu. Pengen coba gitu ya, nggak usah kalau tiap masuk ke ke satu ruangan, pasti kan semua mata tertuju. Ya kan? Pasti gitu ya. Kadang-kadang pernah nggak kamu datang ke satu tempat gitu, terus lupa mandi gitu? Satu tempat lupa mandi. Lupa mandi. Oh. Datang ke satu tempat lupa mandi, terus orang ngeliatin kamu gini, mereka bisa nyium gue nggak ya gitu? Kalau kepepet paling. Kalau kepepet ya? Oh, ternyata cowok kayak itu juga kadang-kadang kepepet lupa mandi ya? Oke, orang tua fokus di musik dua-duanya. Berarti hari-harimu dari kecil sampai sekarang dipenuhi dengan diskusi tentang musik gitu nggak sih sama mama papa? Sama bunda, sama ayah? Sering. Sering gitu? Nah dalam bermusik kamu sekarang, kan biasanya kan kamu dengan saudara-saudara kamu tuh di laki-laki ya. Sekarang ini kan ngeluarin single sendiri Kurayu Bidadari. Ini dalam pemilihan musik itu juga diskusi nggak sama mereka? Nggak, kebetulan ini ada krunya ayah gitu bikin lagu. Kebetulan aku ditawarin nih, gimana nih mau lagu ini nggak? Terus aku dengerin, aku suka. Ya udah aku bilang ayah aku mau lagu ini. Oh langsung kamu gitu? Nggak, ini oke nggak ya? Ini oke nggak ya? Enggak, soalnya aku udah feeling oke. Oh kamu udah yakin banget ya? Udah yakin ya. Udah yakin, dan ayah juga oke deh, nggak? Ayah atas anaknya. Oke, punya orang tua yang mendukung itu sangat menyenangkan ya. Dan sekarang kamu fokus di film? Iya. Ya, itu gimana rasanya pertama kali main film? Pertama kali main film aku agak kagok. Kagok, terus tapi aku seneng banget bisa perdana film di Hong Kong. Di Hong Kong ya? Syutingnya itu Runway ya judulnya? Runway ini syuting dari... ada di Hong Kong, ada di Jakarta juga dong? Atau kebanyakan di Hong Kong semua? Di Hong Kong sih. Di Hong Kong semua? Oke, kebetulan di sini juga ada pemain-pemain yang lain dari Runway. Boleh kita panggil ya? Ada Tajana, ada Kimberly, dan ada Edward Akbar. Sini dong. Hai Tajana, apa kabar? Aduh, semakin tinggi ya. Terakhir kesini nggak segini. Apa kabar kau? Sehat? Alhamdulillah. Silakan duduk. Oke. Ceritain dong tentang film Runway ini, kenapa syutingnya jauh banget di Hong Kong dan masing-masing kalian jadi siapa? Kalau aku sendiri sebagai Musa, aku seorang anak dari pengusaha orang kaya. Oke, dari pengusaha. Terus ini kan katanya ini komedi, bukan komedi, ini romance, tapi action. Action ya. Berarti action itu dalam arti ada fighting scene-nya. Ya. Oke, terus Musa ini apa karakternya di situ? Karakternya sih cool, dia yang nggak banyak ngomong sih sebenarnya. Juga
hampir sama di lagu Korea Bidadari tadi, dia kalau lihat cewek satu udah tertuju itu terus. Oh, fokusnya di situ. Tantangan buat kamu dalam film ini, selain ini film pertama kali awalnya kagum, tapi ada tantangan terbesar lain nggak? Kamu harus action fighting. Iya. Berarti kamu latihan? Latihan, jadi sebelum syuting kita latihan 2 minggu lah. 2 minggu, tapi sebelumnya kamu punya latar belakang martial arts nggak? Aku boxing. Oh, boxing. Jadi susah atau gampang pas? Kalau buat tangan latihan? sih gampang, cuma kalau buat kaki aku agak kaku. Ada kaku, tapi selama 2 minggu latihan intensif ya? Iya. Oke. Kalau kamu sebagai apa di sini? Kalau aku di film ini berperan sebagai Tala. Jadi Tala itu pencopet yang tinggal di Hong Kong. Tala itu pencopet? Oh, pencopetnya cantik banget ya? Gampang dong nyopetnya kalau cantik banget gitu, deket-deket. Justru itu kan orang nggak nyangka gitu. Aha. Jadi Tala itu dia dulu di Indonesia, dia akhirnya terbang ke Hong Kong Aha. untuk nyamperin ibunya yang dulu tuh TKW. Oke. Tapi karena dia sakit, akhirnya dia nggak bisa nyari uang kan. So me as her daughter gitu, aku kesana bantuin dia cari uang. Tapi karena susah, akhirnya aku mengikuti jejak omku yang diperankan oleh Edward gitu. Oh iya, pantas ini om-om sendiri memang di sini kelihatan. Gitu. Dan akhirnya ketemu sama Musanya pun karena aku nyopet Musa gitu. Percintaannya antara kalian berdua? Oh. Tapi kamu ada adegan fightingnya juga nggak? Enggak. Yang kebanyakan fighting tuh cuman Al sama Edo. Oh, kalian berdua. Oke, nanti aku. Sekarang ke kamu, ke Kimberly. Kamu di sini jadi apa? Aku jadi Jenny. Oke. Jenny ini the daughter of pengusaha kaya, pokoknya orang luar lah gitu. Dan kita tinggalnya di Hong Kong. Tapi bukan adik kakak sama Enggak. Musa, oke. Jadi papa dia dan papa aku, mereka mau bisnis bareng Oke. di Hong Kong ini gitu. Dan Terus dijodohin? anak-anaknya dijodohin, Oh, iya. oke. Tapi ogah, maunya sama pencopet kamu. Maunya sama. Oke, don't spoil the movie ya. Kita nggak mau ngomongin endingnya. Oke, kita nggak mau ngomongin. Terus ini Om. Jadi kamu Jadi Tony. jadi Tony. Oke. Tony itu pamannya Tala. Dia biang kerok di Hong Kong. Oke. Tukang copet juga. Oke. Dan nyawanya ada 7 sih. Oh, Gitu loh. hebat. Nyawanya ada 7. Lari kanan kiri, lompat kanan kiri. Oke. Dan ngajarin Tala nyopet. Sampai ya akhirnya nanti harus ditonton sih kayaknya ceritanya biar seru. Oke, jadi ini kalau aku bisa tebak-tebak, I'm not going to spoil the movie, oke? Ini kayaknya dengan latar belakang Hong Kong, ada film actionnya, ada komedinya, pasti menarik banget. Tampaknya kece-kece banget ya, pencopetnya aja kece banget. Pantasnya jatuh cinta sama Musa dan lain sebagainya. Tapi, so this is almost like Romeo and Juliet, gitu nggak sih? Maksudnya kurang lebih, Bisa dibilang kayak gitu. dia berantem sama dia, berarti dia nggak setuju gitu? Enggak, tapi Romeo and Julietnya sih menurut aku gini. Tala itu kan dari keluarga yang bisa dibilang economical statusnya tuh agak lower Pas-pasan, gitu. Sedangkan oke. Musa kan yang Tinggi, orang oke. kaya gitu. Jadi from two very different worlds aja sih. Kenapa di Hong Kong syutingnya? Boleh ceritain sutradaranya siapa dan kenapa di Hong Kong? Jadi sutradaranya itu kan Pak Guntur Suharyanto. Oke. Kalau kenapa di Hong Kong sebenarnya nggak tahu ya, itu pilihan produser. Cuman kalau aku boleh analisa sendiri sih kayak film Indonesia itu belum ada yang syuting di Hong Kong kan. Jadi mungkin mau nyari new setting Yang beda. Suasana yang Suasana beda ya. to show to the audience. Ada berantem-berantem di jalanan gitu nggak sih? Ada. 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 Aku tuh penasaran. Ini kebetulan ada trailernya nih di sini. Ini rilisnya kapan sih? Tanggal 24. Oh, besok. Hari Kamis 24. Hari Kamis. Oh, setelah kita punya presiden baru ya. Yes. Kita bisa nonton ya. Kita rayakan dengan nonton film. Oke, let's take a look. Kita lihat kalau trailernya boleh dong, nggak spoiler kan? Kalau itu boleh ya. Silakan. Boleh diputar? Matahari sudah terbit. Jangan sia-siakan waktu kita. boro masukin ibu di rumah sakit. Buat bayar utang aja nggak akan selesai kok cuma dapat segini tiap hari. Ngapain ngikutin aku sih? Aku nggak kenal sama kamu. Kenapa kamu lari? Ya urusan aku kali, mau aku lari kayak ngapain kayak bukan urusan kamu. Kita itu memang miskin, nggak punya apa-apa. Tapi akhirnya kamu nyerah. Waktu kamu memutuskan untuk berhenti jadi pelayan dan memilih menjadi copet jalanan.
mati, tau nggak? Plus Felixnya nggak bakal rela duitnya dia sama kamu. Dan dia bakal cari kamu. Salah. Dia bisa dibunuh, masa kita diem aja? Mereka itu gangster, mereka itu mafia. Mereka bisa bunuh siapa aja. Wow, canggih banget berantem-berantem di gang-gang gitu. Itu nggak pakai stunt? Apa? Nggak pakai stunt, kamu melakukan semuanya sendiri? Dikit sana. Dikit aja, tapi the rest you guys Iya. did it. Well, kalau kau sudah terbiasa dong dengan hat-hat kayak gitu-gitu. Nah kalau yang lain ini kan sudah terbiasa main film layar lebar ya, di acting sudah terbiasa gitu. Kalau kamu kan baru pertama kali, kapok atau enggak? Enggak. Masih tetap mau lagi? Bisa jadi. Film action, mau fokus di film action atau apa? Cuman kayaknya lebih asik kayak yang ada action-actionnya gitu. Yang ada action ya, oke. Wah, kenapa sih aku nggak diajak main film itu? Aku kan juga bisa loh. Pergi ke Hong Kong. Om, sebagai yang paling dituakan di sini, coba kasih tahu ke yang lainnya kenapa sih kita harus banget nonton film ini? Ini film bukan film yang biasa, karena memang proses syutingnya juga kita banyak ngelewatin banyak tantangan di situ. Seperti apa? Seperti apa? Wah banyak ya, karena memang set-set di sana juga randomly gitu loh, dan di tempat-tempat yang memang beda sama set di Indonesia lah. Oke. Gitu, jadi memang tantangannya, resikonya juga beda gitu. Di saat kita fight juga resiko-resiko dari set yang ada di sana. Untuk kemungkinan terjadinya kecelakaan. Oke. Terus kisah dramanya juga bagus banget, harus ditonton. Fight-nya apalagi, ya kan? Semua kan belum pernah lihat Al Bonyok kan? Nah, nanti kita lihat Al Bonyok. Dia pakai di sini. bonyok? Bonyok, Oh Al. kita lihat ya, masih kece nggak dia kalau bonyok ya? Makanya. Oke. Oke, jadi it's different. Dan katanya ada yang bilang bahwa ini yang pertama film romance action. Drama action. Oke, karena digabungin gitu ya. Oke. Tanggal 24 ya, berarti minggu depan sudah bisa ditonton. Aku tuh boleh nggak sih ngelihat kalian berdua? Kalian berdua kan ada adegan gitu-gitunya ya, fighting gitu ya. Boleh nggak ngelihat sedikit gitu? Masih inget nggak sih? Ya, oh, yes. Boleh lewat sini, lewat mana? Oke. Kita arisan aja di sini yuk. Kita ngeliatin mereka. Oke ya. Ini anak-anak yang lagi nonton ini nggak boleh dicoba di rumah ya, karena biasanya kalau adegan fighting itu kan sudah ada koreografinya ya, sudah ada yang latih. Oke. Sedikit nih. Oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Oh. Oh. Canggih banget, silakan dulu, silakan dulu. Oke. Oke, jangan kemana-mana, masih di sini ngobrol dengan mereka dan sebentar lagi akan ada Zodiac on Sarat. Tetap di sini.